Tidak butuh waktu lama. Sembari mengabdikan diri sebagai dokter spesialis kejiwaan di wilayah Cilengsi, Erikson Arthur Siahaan berhasil menciptakan inovasi di bidang pengobatan jiwa. Kepedulian Dr. Erikson terhadap isu kesehatan mental rupanya terlacak sejak usia belia. Berbekal minatnya pada dunia kesehatan mental, sang dokter nekat mengejar mimpi meski keluarga menentang. Saya ingin sekali menjadi seorang dokter dan juga mengambil spesialisasi di bidang kedokteran jiwa. Saya tertarik sejak lama gimana sih saya bisa mengenali diri saya lebih lanjut, antara kepribadian saya, bagaimana seseorang juga yang saya lihat kok bisa beda-beda ya karakter, personalitinya, dan masalah-masalah yang ada terjadi di masyarakat ini ya, terkait dengan adanya abuse, adanya juga masalah tentang depresi, kecemasan. Memang pada awalnya saya tidak mendapatkan dukungan sih ya, banyak juga mungkin stigma-stigma juga, bahkan keluarga di awalnya tidak setuju tuh kenapa kamu nggak ambil spesialis yang lain aja gitu ya. Tapi ya namanya juga passion ya, yakin percayalah kita bisa berkarya lebih baik dan juga yang paling penting melayani sesama seperti itu. Ya, jadi memang selama ini kan stigma kalau kita lihat banyak sekali ya di bidang kesehatan jiwa itu ya, bahwa seseorang yang mengalami gangguan mental ya bisa dibilang, ada yang bilang tuh masyarakat bilang kurang bersyukur lah, kurang iman lah, atau juga banyak terpinggirkan gitu ya, banyak terpinggirkan bahwa jangan deket-deket tuh orang yang sedang mengalami gangguan mental. Nah, stigma-stigma itu yang sering terjadi di masyarakat pelan-pelan saya ingin patahkan gitu ya. Tidak mungkin saya bekerja sendirian di sini, perlu juga praktisi-praktisi kesehatan lainnya ya, para psikiater, psikolog, dan juga para pemerhati, pekerja-pekerja sosial, dan juga para aktivis, untuk pelan-pelan itu kita bisa sama-sama menggaungkan gitu bahwa kesehatan mental itu adalah hak setiap orang. Untuk menumpas stigma kesehatan mental, Dr. Erikson aktif mengedukasi masyarakat Indonesia lewat konten di media sosial. Namun, usahanya tak berhenti di sana. Sebuah modul khusus ia ciptakan. Olehnya, modul ini digunakan sebagai cara untuk menerapi seseorang dengan gangguan jiwa berat. Erikson menggunakan piranti musik untuk menjangkau jiwa-jiwa yang tengah terusik. Pada tahun 2020 saya menciptakan modul terapi musik ya untuk orang dengan gangguan jiwa, spesifiknya untuk pasien dengan skizofrenia. Terapi musik ini kan terapi komplementer namanya istilahnya, terapi yang dilakukan untuk melengkapi terapi utama yang ada. Jadi kan misalnya ada teman-teman yang sedang mengalami depresi, mereka bisa diberikan obat, mereka bisa diberikan psikoterapi, bisa juga ditambah dengan modul terapi musik ini, tapi tidak bisa berdiri sendiri gitu. Perlu terapi yang utama seperti obat dan juga psikoterapi. Dan modul itu sendiri saya ciptakan tidak hanya sendiri sih ya. Ini saya juga dibantu oleh teman saya, ada terapis musik yang profesional ya. Dia pengajar musik, dia ahli dalam bidang musik. Dan awalnya kenapa ya saya bisa kepikiran untuk membuat modul terapi musik itu sebenarnya berawal dari keresahan dalam diri saya. Sejak saya kecil saya suka musik, mendengarkan musik, juga saya diajarkan untuk bisa bermain piano, gitar. Saya merasakan ketika saya mendengarkan musik, ketika saya bermain musik, ada ketenangan di sana ya. Nah, disitulah atas dasar itu saya mencoba menggabungkan gitu ya, rasa minat saya di dalam musik dengan ilmu saya di bidang jiwa. Ya, saya ingin coba mengkombinasikan, tapi waktu itu saya mencari cara kira-kira apakah sudah ada hasil penelitian sebelumnya. Memang ada hasil penelitian sebelumnya tentang terapi musik, tapi tidak secara spesifik untuk bisa membantu orang dengan gangguan jiwa, khususnya pasien skizofrenia. Ya.
spesifiknya yang saya lakukan di modul terapi musik itu untuk membantu pengenalan kembali emosi-emosi dasar pada manusia. Musik itu ternyata diketahui bisa membantu untuk mengenali kembali emosi tadi yang sudah hilang ya pada pasien-pasien dengan gangguan jiwa berat seperti skizofrenia. Jadi ternyata meskipun ada penurunan pengenalan emosi, tapi ternyata dengan pengenalan, dengan diberikan musik, pelan-pelan bisa diajarkan kembali. Ini loh yang namanya emosi senang. Erikson memaparkan, modul buatannya berisi jadwal latihan yang disusun secara sistematis. Tidak hanya itu, ia juga membuat mekanisme pelatihan bagi para pasien secara berkelompok. Langkah berikutnya, Erikson pun melancarkan jurus utamanya, memainkan musik bagi para pasiennya. Jadi sesi yang saya ciptakan itu ada 10 sesi. Ya, 10 sesi. Nah, di dalam satu sesi itu ada yang misalnya nih hari ini kita hanya belajar tentang emosi senang saja. Karena tuh modul saya itu dilakukannya dalam bentuk kelompok. Jadi pasien-pasien skizofrenia itu akan berkumpul tuh, kurang lebih ada 10-12 pasien ya. Ketika saya perdengarkan musik, saya tanya satu-satu tuh, apa yang kamu rasakan ketika mendengarkan musik ini? Kita saling berdiskusi di sana. Jadi dalam satu sesi pun ada beberapa aktivitas, bukan hanya mendengarkan musik saja, tapi juga turut misalnya sambil bernyanyi dia menggerakkan badannya misalnya ke kiri, ke kanan, dan itu perlu diikuti oleh teman-teman lainnya. Nah, disitulah kita sama-sama belajar untuk bisa belajar fokus gitu dan juga mendengarkan instruksi yang ada. Jadi rangkaian dari modul terapi musik ini bukan hanya mendengarkan saja, tapi lebih jauh lagi daripada sekedar mendengarkan musik. Beruntung, Erikson mengenal dan fasih memainkan beberapa alat musik. Dengan demikian, hal ini bisa mempermudah proses terapi. Namun ia mengatakan, untuk menggunakan modul terapi buatannya, seseorang tidak perlu ahli bermusik. Menurut Erikson, dokter hanya memerlukan kemampuan dasar saja agar bisa mempraktikkan jurus-jurus penyembuh dari dalam modul. Jadi memang perlu ya kemampuan dalam bermusik, kemampuan dasar lah. Minimal kita tahu nada, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, dan juga kita tahu irama, tempo, dan juga tahu bagaimana memainkan nada-nada mayor, nada-nada minor, supaya kita bisa memainkan perasaan gitu kan ya. Ya, gitu. Nggak perlu harus jadi profesional dulu. Yang penting kita tahu konsep dasar bagaimana bermain musik. Lagu yang happy ya. Lagu happy itu dia harus lagu yang mayor. Tangga nadanya mayor dan juga banyak variasi nada ya. Jadi contohnya kayak yang ini nih. Itu kan variasi nadanya banyak dan naik turunnya itu dia pasti, dan nadanya tuh riang gembira. Itu yang akan memacu hormon happy kita tuh akan keluar gitu ya, hormon dopamin kita. Nah, beda dengan kalau yang lagu minor ya, lagu sedih. Lagu sedih itu lawannya nada mayor. Kalau nada mayor tadi kan gini. Do, mi, sol, do, sol, mi, do. Enak tuh kan ya. Tapi kalau orang yang menghayati lagu sedih ya, lagi mellow gitu ya, pasti kan naik turunnya juga beda, bukan nada mayor, tapi nadanya minor. Bukan do, do, mi, sol, do, tapi do, 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 do. Nah itu di nada mayor yang diganti jadi minor itulah yang akan membuat sebuah lagu itu akan berbeda antara jadi lagu senang ataupun lagu yang sedih mellow gitu. Dalam modul yang ia buat, Dr. Erikson memasukkan musik ciptaannya untuk diperdengarkan kepada pasien. Musik tersebut dibuat tanpa lirik. Setiap lagu yang dibuat mewakilkan 5 emosi dasar, yaitu senang, sedih, marah, takut, dan tenang. Untuk memastikan modul buatannya dapat berfungsi dengan baik, Dr. Erikson melalui proses penelitian yang panjang. Di antaranya, proses uji validitas dari ahli musik serta uji manfaat pada pasien.
Ya, jadi kan modul ini sendiri rangkaian dari penelitian saya ya, tesis saya pada saat menjalani spesialis kedokteran jiwa. Jadi memang modul ini harus valid dulu nih, kan tadi musik-musik itu divalidasi dulu tuh oleh ahli musik yang benar-benar ngerti musik. Ini benar nggak sih musiknya mewakili emosi senang? Jangan-jangan menurut saya nih musiknya emosi senang, menurut orang lain, ini mah nggak emosi senang. Nah, makanya perlu divalidasi dulu. Ada yang namanya pre-test dan juga post-test. Artinya sebelum dilakukan modul, dilakukan tes dulu nih, seberapa sih pasien itu bisa mampu mengenali emosi-emosi yang ada. Dan setelah modul itu selesai, ada lagi tesnya. Pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang sebelum dilakukan modul. Kira-kira kamu nih setelah dilakukan modul ini berguna, bermanfaat nggak? Jadi hal yang saya lihat di sini bagaimana pelan-pelan mereka itu pada saat saya amati ya mulai timbul kembali skillnya dalam bersosial gitu. Yang tadinya mungkin nih pada saat awal mereka kayak malu-malu karena tidak saling kenal satu sama lain ya. Mereka tidak terlalu terbuka. Tapi ketika mereka menjalankan modul terapi musik, pelan-pelan tuh mereka mau berbaur gitu ya. Tadinya mungkin terisolasi, nggak mau ngobrol. Kok lama-lama mereka mulai tanda kutip hanyut di dalam modul itu. Dan akhirnya pada saat feedback di modul itu ya, pada saat akhir modul banyak juga yang menyampaikan, kapan lagi nih dok bisa ada modul terapi musik ini, karena ya saya merasa seneng gitu dilibatkan, bukan hanya mendengarkan musik tadi yang saya sampaikan, mereka merasa dilibatkan, mereka merasa punya teman baru. Nah disitulah yang membuat saya semakin semangat lagi. Jerih payah Dr. Erikson dalam menyusun modul terapi musik pun terbayar. Berkat inovasi yang ia ciptakan, Erikson berhasil menyematkan namanya di Museum Rekor Dunia Indonesia pada 2022 lalu. Prestasi ini bukanlah tujuan utama Erikson. Bermula dari saran seorang kawan, Dr. Erikson mendaftarkan modul buatannya yang bertajuk Modul Terapi Musik Pertama untuk orang dengan gangguan jiwa di Indonesia ke Museum Rekor Dunia Indonesia. Erikson mengatakan, alasan utamanya mendaftarkan temuan ini ke dalam MURI adalah untuk memperkuat validasi dari berbagai pihak. Dengan demikian, ia berharap kepercayaan publik kian meningkat seiring semakin populernya metode penyembuhan jiwa dengan alunan irama. Meski bangga dengan prestasi ini, Dr. Erikson mengaku masih banyak hal yang bisa disempurnakan dari modulnya. Ya pastinya nih sebuah kebanggaan dan juga rasa senang ya. Yang pasti saya tidak boleh berpuas diri. Pastinya ini kan prototipe ya. Ini kan yang pertama kali dilakukan. Pastinya untuk kedepannya ada hal-hal yang bisa disempurnakan ya. Contohnya supaya pelaksanaan itu bisa lebih rundown-nya lebih sistematis. Bisa juga modul terapi musik ini dikembangkan lagi untuk gangguan-gangguan yang lain. Tidak hanya skizofrenia saja, tapi bisa gangguan depresi, gangguan cemas, dan lain-lainnya seperti itu. Ya modul yang saya ciptakan ini untuk saat ini sih masih eksklusif saja saya yang lakukan gitu ya. Tapi terapis-terapis musik lain ya mereka juga punya mungkin modul-modul yang mereka ciptakan sendiri, dan bukan tidak mungkin di hari-hari mendatang kita bisa berkolaborasi bersama. Gitu. Dan saya berharap sih ada teman-teman lain yang bisa mengembangkannya lebih jauh. Saya sangat senang sekali kalau ada. Cita-cita Dr. Erikson dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat masih akan berlangsung lama. Bagi sang dokter, menolong manusia dengan gangguan jiwa adalah panggilan hidup yang bernilai lebih dari materi. Ya, mungkin saya tidak bisa memberikan dampak yang luar biasa atau mengubah hidup seseorang secara drastis, tapi ketika mereka merasa ada loh yang peduli dengan mereka, bahwa pertolongan itu ada seseorang yang mau menjadi pendengar yang baik, dan pelan-pelan mereka bisa berubah dari yang tadinya mungkin merasa putus asa, merasa tidak punya pengharapan lagi, merasa hidup ini sudah tidak berguna lagi. Pelan-pelan kalau mereka bisa berubah, lebih bisa menikmati hidup, di situ ada rasa kepuasan dalam diri saya ya. Ada rasa kepuasan, dan itu tidak dapat ternilai oleh uang atau materi ya. Nama saya Dr. Erikson Arthur Siahaan, saya dokter spesialis kedokteran jiwa.